Pernah gak sih kamu ngerasain kerja sama orang, tapi ngerasa kok gak nyambung ya? Kadang ya ada situasi di mana kamu pengennya cepet-cepet, tapi orang lain malah terlalu detail. Ada lagi nih, kadang kamu sukanya ngobrol soal kerja, tapi dia malah lebih pendiam. Dalam tim, konflik sering terjadi bukan karena niat buruk sih, tapi karena salah paham komunikasi aja. Bahkan di organisasi yang solid sekalipun, beda gaya komunikasi bisa bikin koordinasi jadi kacau juga loh. Misalnya, orang visual butuh lihat gambar dulu, tapi kamu cuma jelasin lewat kata aja. Atau misalnya, satu orang langsung to the point, satu lagi suka ngasih konteks panjang dulu. Nah, itu semua ada hubungannya dengan teori komunikasi loh. Wih, apaan tuh? Simak video ini sampai akhir buat tahu lebih lanjut. Teori komunikasi organisasi adalah kajian tentang bagaimana proses komunikasi berlangsung di dalam organisasi, termasuk bagaimana informasi dibentuk, disampaikan, diterima, dan dimaknai oleh individu atau kelompok dalam suatu struktur organisasi. Dalam teori komunikasi organisasi, perbedaan gaya komunikasi dijelaskan lewat beberapa konsep. Yang pertama, komunikasi lateral versus vertikal. Komunikasi antar rekan sejawat atau lateral harus lebih terbuka dan setara. Tapi, kalau satu orang merasa lebih dominan, yang lain bisa merasa tidak didengar. Kemudian yang kedua, komunikasi formal versus informal. Kadang konflik itu muncul karena ada orang yang butuh struktur, seperti rapat dan dokumen. Sementara yang lain lebih suka ngobrol santai. Kemudian yang ketiga, teori cultural dimensions. Beberapa orang lebih direct dan beberapa orang lebih indirect. Ada yang menghargai keputusan dengan cepat dan ada juga yang ingin musyawarah dulu. Contohnya, bayangin deh, kamu kerja tim bareng orang yang kalau ngomong penyampaiannya terlalu berbelit-belit. Kamu jadi mikir, kok dia gak jelas banget sih? Padahal dia cuma terbiasa komunikasi konteks tinggi aja, dimana makna tidak sepenuhnya disampaikan lewat kata-kata, tetapi bergantung pada konteks seperti ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Kemudian, solusi dan tipsnya. Jadi, gimana caranya biar konflik karena beda gaya komunikasi gak makin besar? Yang pertama, kenali gaya komunikasimu sendiri. Apakah kamu tipe to the point, detail, formal, atau santai? Yang kedua, pahami gaya komunikasi orang lain. Jangan langsung menyimpulkan salah atau tidak sopan. Yang ketiga, bangun budaya komunikasi yang terbuka. Di awal kerjasama tim, bisa bikin communication agreement. Melalui apa? Seperti chat, email, atau diskusi langsung. Dan yang terakhir, gunakan komunikasi asertif, seperti jelas, sopan, dan langsung, tapi tetap empati. Jadi, konflik dalam tim bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi bisa jadi sinyal bahwa ada yang perlu disesuaikan. Bukan siapa yang salah, tapi bagaimana caranya berkomunikasi bisa lebih nyambung. Karena komunikasi yang efektif adalah fondasi kerja tim yang kuat.